aquaponik yaitu gabungan aquacultur atau budidaya ikan dan hidroponik atau budidaya sayuran tanpa tanah. Nah, sistem aquaponik itu ini Bapak Ibu. Kotoran ikan itu menjadi nutrisi bagi tanaman, sementara tanaman menyaring dan memurnikan air kembali untuk ikan. Berbagai jenis tanaman yang bisa dibudidayakan itu seperti sayuran daun kayak kangkung, selada, dan bayam, atau sayuran buah seperti tomat, cabai, serta buah-buahan kecil seperti stroberi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke keunggulan sayuran aquaponik. Nah, yang pertama untuk keunggulan sayuran aquaponik, hemat lahan dan air. Nah, untuk sayuran aquaponik ini sistemnya dapat diterapkan di lahan sempit dan menggunakan air hingga 90% lebih sedikit dibandingkan pertanian konvensional. Nah, yang kedua, menggunakan nutrisi alam. Kenapa dikatakan menggunakan nutrisi alam? Karena menggunakan kotoran ikan digunakan untuk pupuk, sehingga tidak perlu menggunakan pupuk sintesis. Yang ketiga, hasil panen ganda. Sistem ini menghasilkan dua sumber makanan, yaitu tanaman dan ikan. Yang keempat, mengurangi hama dan gulma karena tidak menggunakan tanah. Masalah hama dan gulma pun juga ikut berkurang. Dan yang terakhir, bisa dilakukan sepanjang tahun karena tidak bergantung pada musim hujan maupun musim kemarau. Saya akan dilanjut penjelasannya oleh teman saya. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya saya bakal menjelaskan langkah-langkah membuat penanaman budidaya tanaman aquaponik. Nah, seperti di depan ini yang saya siapkan, pertama langkah-langkahnya itu kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, seperti yang ada di depan ini. Terus kemudian alatnya itu ada, pertama itu ember 40 liter yang kami gunakan sekarang. Terus ada gelas cup plastik. Itu ada media tanam kecilnya. Kayak misalkan ada robot, spons, sekam bakar, atau kokopin. Nah, selanjutnya itu ada benih sawinya. Terus ada benih ikan lelenya. Dan selanjutnya pasti ada air. Jadi kami menggunakan ikan lele itu karena lebih mudah dirawat. Nah, selanjutnya itu kita siapkan dulu kolam ikannya tadi. Nah, kita isi ember airnya itu 3/4 sampai kena itu bawah cantiknya. Biar akarnya tuh nyerap air. Terus kita masukkan benih ikan lelenya.
KPR-nya. Ini udah dibagi. Jadi untuk akunnya, ya biar akunnya bisa keluar. Terus yang ketiga itu kita siapkan tanaman sawinya dengan rockwool. Nah, pertama-tama rockwoolnya itu kita rendam dulu bentar biar basah. Dan air. Terus kita isi rockwoolnya dengan air satu persatu. Setelah yang tadi udah dilubangin, terus itu kita harus lihat gitu airnya kena nggak rockwoolnya gitu. Dia akarnya itu bisa tumbuh ke bawah dan nyerap airnya. Untuk sedikit informasi tambahan ya Bapak Ibu. Jadi pemeliharaan rutin ikan lele itu memberi pakannya bisa sekitar 2 kali sehari, pagi dan sore ya. Yang jangan overfeeding karena sisa pakan bisa memburuk dan merusak kualitas airnya. Terus yang kedua itu kita bisa cek kondisi airnya, apakah bau atau keruh atau mungkin indikator ikan lesu, berarti perlu perubahan air. Perubahan air sebagian contoh ganti 20% sampai 30% air per minggu. Yang ketiga, pastikan tanaman sawinya mendapat cahaya matahari yang cukup, minimal 4 sampai 6 jam per hari, atau cahaya buatan jika diletakkan di dalam ruangan. Dan pastikan rockwool tetap lembab dan akarnya tetap menjuntai ke air. Jadi akar tanaman ini harus kena air ya Bapak Ibu ya. Dan untuk panen, kalau membuat sawi itu biasanya bisa dipanen setelah kurang lebih 30 sampai 40 hari setelah pindah ke kap plastiknya, tergantung kondisi pertumbuhannya. Kalau ikan lele itu bisa dipanen setelah 2 sampai 3 bulan tergantung ukuran benih dan sistem pemeliharaannya. Nah, baiklah untuk kita dampak positif bagi masyarakat melalui kegiatan ini. Nah, kami berharap itu yang pertama, masyarakat desa Musuh ini memperoleh pengetahuan baru tentang pertanian model berkelanjutan. Nah, yang kedua, tumbuh minat untuk menerapkan sistem aquaponik di rumah atau secara berkelompok. Untuk ketiga, muncul peluang ekonomi baru melalui penjualan hasil sayuran dan ikan tersebut. Dan yang terakhir, untuk desa Musuh ini dapat menjadi contoh komunitas mandiri pangan yang inovatif dan juga ramah lingkungan. Nah, kami yakin langkah kecil seperti ini bisa menumbuhkan semangat baru dalam mewujudkan desa yang produktif, kreatif, dan berdaya saing. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini. Kami harap informasi dan juga praktik sederhana ini bisa menumbuhkan daya saing tersebut. Terima kasih atas perhatian dan sambutan yang hangat dari seluruh warga dan juga perangkat desa. Semoga kerjasama ini bisa menjadi langkah maju menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau nggak punya lahan luas, mau bercocok tanam boleh di belakang rumah pun bisa. Langsung kayak rumah. Saya ikan lele juga bisa bu. Dua ada. Ikan Dua. lele juga bisa. Udah kayak kotoran ikannya udah ngandung nutrisi. Iya. Dikasih air, dikasih vitamin juga. Nah, kalau hidroponik kan pakai vitamin. Kalau aquaponik sih Lebih sehat. nggak pakai racun-racun atau apapun. Kalau dia cuma kan karena colors and promise.